Gadis yang paling kusayangi sedang meringkuk di balik selimutnya, menangis sambil meneriakiku sebagai cowok kaku yang tidak peka. Berdiri di luar pintu, mendengar isak tangisnya yang lirih. Aku ingin sekali masuk dan menjelaskan semuanya, tapi aku takut malah membuatnya makin kesal. Jadi, aku memutuskan turun ke bawah untuk membuatkan sup ketan manis hangat dengan 2 telur. Ceplok air kesukaannya. Di malam musim gugur yang larut ini, angin di kota Jiangchen terasa dingin menusuk tulang. Sambil memegang sendok sayur bergagang panjang, kupandangi bola-bola ketan putih kecil yang menari-nari di dalam panci mendidih. Uap panasnya membuat kacamataku berembun. Aku dan Su Xiaoxiao sudah berbagi apartemen ini selama 3 tahun. 3 tahun lalu, saat dia baru lulus kuliah, ayahnya, Paman Su, memintaku untuk menjaganya. Sejak itu, dia menyeret 2 koper merah muda berukuran besar dan langsung menerobos masuk ke dalam. Hidupku bagaikan badai, di mata orang lain, aku adalah Jiang Yu, seorang arsitek yang tenang, rasional, dan sedikit kaku. Tapi di depan Su Xiaoxiao, aku hanyalah Jiang Mu yang sering dibuat sakit perut saking gemas dan kesalnya pada dia, namun tetap saja membuatkannya cemilan tengah malam. Pertengkaran kami malam ini dimulai karena acara makan malam. Demi merayakan 3 bulan masa kerjanya, dia mengenakan gaun hitam tanpa lengan dengan punggung terbuka yang sangat menawan, yang dibelinya dari hasil menabung bonus selama 3 bulan. Berdiri di dekat pintu masuk, dia berputar seperti angsa kecil yang bangga sambil bertanya, "Jiang si kepala batu, bagus tidak?" Melihat punggungnya yang mulus dan putih bersih, tanpa benang itu, alisku langsung berkerut rapat. Tapi, yang malah telanjur keluar dari mulutku adalah, angin di lorong apartemen sangat kencang. Sana ganti baju yang lebih hangat, atau besok kamu bisa masuk angin. Senyum di wajahnya langsung membeku seketika. Di dalam matanya yang indah, aku bisa melihat dengan jelas rasa kecewa dan terluka. Pada akhirnya, dia memakai jas hitamku saat keluar rumah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku sepanjang malam. Sekarang, sup ketan manis di dalam panci mulai mengeluarkan aroma manis yang harum. Aku mematikan kompor, mengambil mangkuk keramik kecil, lalu mengupas 2 butir telur rebus bulat. Dengan hati-hati, kusembunyikan telur-telur itu di bawah bola-bola ketan. Itu adalah kebiasaan uniknya. Dia benci kalau telurnya ditaruh di atas. Katanya tidak ada kejutan. Sambil membawa mangkuk itu, aku melangkah ke atas, lalu mendorong pintu kamar tidurnya yang sedikit terbuka. Gumpalan kecil di balik selimut itu masih tampak gemetar. Xiao-xiao, aku duduk di tepi tempat tidur dan meletakkan mangkuk di atas meja nakas. Suaraku terdengar kaku, "Keluarlah dan makan." "Tidak mau." "Pergi sana, Jiang si kepala batu." Suaranya terdengar sengau karena tersumbat tangis. Aku menghela napas panjang dan mencoba menarik selimutnya ke bawah dengan lembut. "Jangan menyiksa diri sendiri sampai sesak napas. Aku sudah membuatkan sup ketan manis kesukaanmu. Sangat manis." Selimut itu bergerak dan Su Xiaoxiao akhirnya mengeluarkan separuh kepalanya. Rambut panjangnya yang biasanya rapi, ini berantakan seperti sarang burung. Dan matanya merah seperti kelinci yang ketakutan. Dia memelototiku. Ujung hidungnya masih berwarna merah muda yang tampak kasihan. "Jiang Yu, selain menyuruhku minum air hangat, pakai baju hangat, dan makan tepat waktu, apalagi sih yang bisa kamu lakukan?" Dia menuntut penjelasan. Suaraku penuh dengan nada menyalahkan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagiku, memastikan dia tetap hangat, kenyang, dan sehat adalah hal terpenting yang bisa kupikirkan. Aku membuang muka, mengambil mangkuk itu, lalu mengaduknya perlahan. Membiarkan aroma manis ketan fermentasi yang hangat menguar ke udara. "Makan telurnya dulu." Aku menyendok sebutir telur bulat dan mendekatkannya ke bibirnya. "Ayahmu bilang, kalau hari ini, kamu dimarahi oleh atasanmu di tempat kerja, dan kamu sedang sedih." Dia tertegun, matanya langsung membuang muka sedetik. Tanpa berkata apa-apa, dia menurut dan menggigit telur itu. Ini adalah satu-satunya rasa manis malam ini, meskipun diselimuti keheningan yang menyesakkan. Dia makan perlahan, mengunyah dengan penuh emosi seolah ingin meluapkan kekesalannya. Aku melihat setetes kuah manis di sudut mulutnya, dan secara refleks mengulurkan jempolku untuk mengusapnya dari bibirnya yang lembut. Pada saat itu, udara di sekitar kami seolah membeku, mata Su Xiaoxiao sedikit melebar. Dia berhenti mengunyah, menatapku lurus-urus.
Rasa hangat dari bibirnya merambat ke ujung jariku bagaikan sengatan listrik. Langsung menusuk ke dalam hatiku. Aku menarik tanganku kembali, mengepalkannya dengan erat, lalu berdeham. Kuning telurnya, agak seret, minumlah kuahnya sedikit. Dia merebut mangkuk itu dengan kesal, lalu meminumnya dengan rakus. Pelan-pelan, aku tidak tahan untuk tidak memperingatkannya. Bukan urusanmu. Gumamnya kesal, tapi tetap menghabiskan isi mangkuk itu. Setelah makan, dia tampak sedikit lebih tenang. Bersandar pada bantalnya, sambil memeluk boneka beruang lusuh kesayangannya yang sudah sering dicuci, tatapannya beralih ke kacamataku. Jiang si kepala batu, apa menurutmu aku ini benar-benar tidak? Jawabku jujur. Setidaknya dalam hal estetika desain, dia jauh lebih berbakat daripada aku. Lalu kenapa kamu tidak pernah memujiku? Dia menundukkan kepala, memutar-mutar telinga boneka beruangnya. Apakah aku benar-benar terlihat seburuk itu saat memakai gaun malam ini? Aku menatap bahunya yang mungil. Dan bayangan, saat dia berdiri di bawah lampu jalan mengenakan gaun itu, langsung terlintas di benakku. Gaun itu sama sekali tidak jelek. Itu adalah pemandangan yang sangat memukau hingga hampir menghentikan detak jantungku. Dan justru, karena dia terlihat sangat cantik, hal itu memicu keinginan egois dan posesif dalam diriku untuk menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Tapi yang kukatakan justru, lumayan kok. Cuma kurang praktis saja, sekarang kan sudah musim gugur. Dengan kesal, dia melemparkan boneka beruangnya tepat ke wajahku. Jiang Yu, dasar cowok kaku tidak tertolong. Kalau kamu sampai bisa punya pacar, aku rela memakai margamu. Dia membalikkan badan, memunggungiku, lalu meringkuk kembali seperti bola kecil. Sambil memeluk boneka beruang itu, aku berdiri di sana dengan perasaan yang sangat serba salah. Aku sangat ingin mengatakan kepadanya bahwa aku tidak butuh dia memakai margaku. Karena selain dirinya, tidak ada wanita lain di mataku. Saat meninggalkan kamar, aku mematikan lampunya. Kembali ke kamarku, aku berbaring tanpa bisa terpejam. Kata-kata tuduhannya terus terngiang-ngiang di benakku. Kubuka ponselku, di mana riwayat pencarian tadi sore masih terbuka. Cara menghadapi atasan yang melakukan perundungan verbal pada karyawan baru. Dan cara menenangkan hati perempuan yang sedang kesal dengan lembut. Aku membuka obrolan chat dengan ayahnya. Pesan terakhir yang kukirim berbunyi, Xiao Xiao diperlakukan tidak adil hari ini. Aku yang akan membereskannya. Cara yang kugunakan untuk membereskannya adalah dengan memanfaatkan koneksiku untuk mengumpulkan bukti penggelapan dana kantor oleh atasannya baru-baru ini. Lalu mengirimkannya secara anonim kepada bos perusahaannya. Aku tidak pernah berencana untuk memberitahu dia. Dan aku juga tidak menganggap ini sebagai bentuk dukungan emosional. Di tengah malam, tepat saat aku baru saja terlelap, sebuah suara aneh mengejutkanku hingga terbangun. Terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh dengan keras. Disusul oleh rintihan lirihnya yang kesakitan. Aku melompat dari tempat tidur dan berlari kencang ke kamarnya, Xiao Xiao. Aku membuka pintunya lebar-lebar. Di bawah siraman cahaya bulan yang redup, aku melihatnya terduduk di atas karpet di samping tempat tidur, sambil memegangi perutnya. Meringkuk erat seperti udang rebus. Perutku sakit sekali, rintihnya, keringat dingin bercucuran di dahinya. Jantungku seketika mencelas. Aku bergegas mendekat dan mendekapnya ke dalam pelukanku. Piyama sutranya terasa licin. Dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat berdegup kencang tepat di dadaku. Apa karena sup ketan manis tadi? Seharusnya aku tidak menaruh gula terlalu banyak. Bukan, aku lagi datang bulan, bisiknya. Mencengkeram kerah bajuku begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Aku sempat membeku selama 3 detik sebelum akhirnya tersadar. Perlahan, kubaringkan dia kembali dan menyelimutinya dengan rapat. Tunggu aku segera berlari ke dapur untuk merebus air, mengiris jahe segar, dan menyangai gula merah. Aku selalu menyetok bahan-bahan ini di rumah, karena siklus datang. Bulannya selalu tidak teratur dan sangat menyiksa. Sambil mengaduk air jahe gula merah hangat itu, aku melirik jam tanganku. Saat itu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ketika aku membawa minuman hangat itu kembali ke kamarnya, wajahnya sudah sepucat kertas. Aku membantunya duduk, membiarkannya bersandar di bahuku, agar dia bisa meminumnya selagi hangat. Dengan lemas dia bersandar padaku, meminumnya perlahan dari tanganku. Jiang Yu, apa aku mau mati ya?
Candanya, meskipun air mata menahan sakit tampak mengalir di pipinya. Jangan bicara sembarangan. Aku mengernyitkan dahi. Lalu meletakkan telapak tanganku di atas perut bagian bawahnya. Tanganku cukup besar, dengan sedikit kapalan, karena bertahun-tahun menggambar cetak biru. Arsitektur. Saat telapak tanganku yang hangat menyentuh perutnya yang sedingin es, tubuhnya sempat sedikit menegang, sebelum akhirnya melemas dengan manja di pelukanku. MMH, hangat sekali, gumamnya pelan, napasnya perlahan mulai teratur kembali. Aku tetap bertahan di posisi itu, memeluk pinggangnya dengan satu tangan. Sementara tangan yang lain, dengan lembut memijat perutnya. Kamar itu menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak konstan. Dia tampak seperti tertidur, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya terlelap. Tiba-tiba, dia menggenggam tanganku, suaranya hampir menyerupai bisikan. "Jiangsi kepala batu, apa kamu bersikap begitu baik padaku hanya karena ayahku menaikkan gajimu?" Gerakan tanganku terhenti. "Aku ini pekerja lepas. Ayahmu tidak bisa menaikkan gajiku. Lalu kenapa?" Dia membuka matanya, yang tampak berbinar di dalam kegelapan. "Jiang Yu, apa kamu menyukaiku?" Jantungku berdegup kencang seketika. Menatap wajahnya, yang begitu dekat dengan wajahku. Keakraban nyaman, yang kujaga ketat selama 3 tahun ini, tiba-tiba terasa asing dan sangat menyesakkan dada. Bagaimana aku harus menjawabnya? Haruskah ku beritahu dia bahwa, jauh di masa lalu, di hari ulang tahunnya, yang ke-18, saat melihatnya berjalan ke lantai dansa dengan gaun putri, aku sudah jatuh hati padanya. Atau memberitahu dia bahwa setiap larut malam aku bekerja lembur selama 3 tahun terakhir ini adalah demi membeli rumah untuk kami berdua di kota ini. "Kamu terlalu banyak berpikir," kataku sambil menundukkan pandangan, menghindari tatapan matanya. Suaraku tetap terdengar setenang air. "Kamu adalah putri Paman Su. Menjagamu adalah tanggung jawabku." Sorot matanya langsung meredup seketika. Dia tertawa getir menertawakan dirinya sendiri, melepaskan genggaman tanganku, lalu menarik selimutnya tinggi-tinggi. "Tanggung jawab arsitek hebat kita ini memang sangat bertanggung jawab." Dia berhenti berbicara, dan aku terdiam menjaganya di sisi tempat tidur sampai napasnya kembali teratur. Baru setelah itu, aku berdiri perlahan, membenarkan selimutnya, lalu menyelinap keluar kamar. Namun, aku tidak bisa memejamkan mata lagi. Aku berjalan ke ruang kerja dan membuka laci paling bawah. Di dalamnya ada kotak perhiasan biru tua berisi sepasang anting-anting yang kubeli saat perjalanan dinas minggu lalu. Desain kepingan salju yang simpel itu pasti akan sangat cocok untuknya. Awalnya aku berencana memberikan anting itu saat dia menyelesaikan masa percobaannya di kantor. Tapi sekarang aku jadi ragu. Pertanyaannya tadi malam bagaikan sambaran petir yang menghancurkan ilusi hubungan kakak adik yang selama ini mati-matian ku bangun. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ketukan pintu yang terburu-buru. Su Xiaoxiao berdiri di depan pintuku, sudah berpakaian rapi. Dia mengenakan setelan kerja yang rapi, rambut panjangnya dikuncir kuda tinggi. Kembali terlihat seperti seorang profesional yang penuh energi. Jika bukan karena sedikit rona merah di matanya, kerapuhan tadi malam pasti hanya akan dianggap sebagai ilusi. "Jiangsi kepala batu, aku mau pindah." Dia melontarkan kabar mengejutkan itu dengan tenang, seolah sedang membicarakan cuaca. Tanganku mencengkeram erat gagang pintu, hingga buku-buku jariku berbunyi karena tekanan yang kuat. "Pindah kemana?" Aku menatapnya, mati-matian mencari tanda di wajahnya bahwa dia hanya sedang bercanda. "Aku sudah dapat tempat tinggal di dekat kantor. Aku tidak bisa terus-terusan tinggal di sini dan menghalangi arsitek hebat kita ini untuk mencari pacar." Dia menepuk gantungan kunci ke telapak tanganku. Logam dinginnya seketika membuat tubuhku merinding. "Terima kasih atas tanggung jawabmu selama 3 tahun terakhir ini." Dia berbalik untuk mengambil koper yang sudah dikemasnya. Aku melangkah maju, menghalangi jalannya. "Su Xiaoxiao, jangan main-main. Daerah dekat kantormu itu penuh dengan lingkungan tua yang keamanannya buruk. Itu tidak aman untukmu. Aman atau tidak, itu urusanku. Kamu tidak perlu khawatir." Dia mendorongku menjauh dengan kekuatan yang tak terduga. "Apa ini karena kejadian semalam?" Aku mencengkeram pergelangan tangannya. Suaraku menyeratkan kepanikan yang bahkan tidak kusadari sendiri. "Kalau memang iya, aku minta maaf." "Minta maaf? Untuk apa? Minta maaf karena kamu terlalu bertanggung jawab, atau minta maaf
Karena kamu tidak menyukaiku? Dia menghempaskan tanganku, menatapku dengan air mata yang tertahan di matanya. Jiang Yu, aku sudah muak. Aku bosan dengan sikapmu yang luar biasa baik kepadaku. Tapi selalu mengaitkan semuanya dengan rasa tanggung jawab. Kalau kamu memang tidak menyukaiku, maka berhenti memberiku harapan. Dia menyambar kopernya dan berjalan menuju pintu. Tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, ponselku berdering, nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya, dan terdengar suara parau yang cemas dari ujung telepon. Apakah ini dengan Tuan Jiang Yu? Kami dari Rumah Sakit Pusat Jiangsan. Apakah Nona Su Xiao adalah kontak darurat Anda? Tuan Su Jiangwo mengalami kecelakaan di lokasi proyek. Dia sedang menjalani operasi darurat. Cepatlah datang. Pikiranku seketika kosong. Xiao sudah membuka pintunya lebar-lebar. Dia sudah melangkah keluar. Xiao. Aku berlari ke depan, memeluknya erat dari belakang selagi dia berontak dengan putus asa. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Paman Su mengalami musibah. Seketika itu juga, tubuhnya langsung lemas dalam dekapanku. Pada saat itu, aku merasakan roda gigi takdir bergesekan keras dengan bunyi melengking yang memuakan. Selagi kami bergegas menuju rumah sakit, Xiao mencengkeram sabuk pengamannya. Gemetar hebat bagai sehelai daun musim gugur yang layu. Dengan satu tangan memegang setir, aku menjulurkan tangan yang lain mencoba menggenggam tangannya. Tetapi dia langsung menarik tangannya kembali di detik itu juga. Dengan kepala tertunduk, suaranya terdengar lirih, namun menyiratkan kebekuan yang meremukkan hati. Jiang Yu, kalau sampai terjadi sesuatu pada ayahku, aku benar-benar tidak bisa menemuimu lagi. Aku tidak mengerti mengapa dia berkata seperti itu. Baru setelah kami tiba di depan ruang operasi dan bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai rekan kerja Paman Su, semuanya menjadi jelas begitu melihatku. Sorot matanya tampak goyah. Dia merogoh saku mantelnya, lalu mengeluarkan sebuah amplop bernoda darah. Pak Su membawa ini di sakunya sebelum kecelakaan. Katanya ini untukmu. Aku menerima amplop itu. Tidak ada uang di dalamnya. Juga tidak ada surat wasiat. Hanya sebuah foto tua yang menguning memperlihatkan seorang wanita muda sedang mendekap bayi yang baru lahir. Wajah wanita itu persis sama dengan sosok di satu-satunya foto yang tergantung di ruang kerjaku ibuku. Tulisan tangan di bagian belakang foto itu seketika membuat duniaku terasa berputar. Jiang Yu, sebenarnya kamu dan Xiao sisa kalimatnya terhapus oleh noda darah yang gelap. Aku mendongakkan kepala dengan cepat, menatap lampu merah di atas pintu ruang operasi. Di dekatku, Xiao sedang berjongkok di sudut ruangan, terisak pelan. Ketakutan luar biasa, yang belum pernah kurasakan sebelumnya, seketika menelan diriku bulat-bulat. Jika kebenaran yang kutakutkan itu nyata, maka semua penahanan diri, seluruh pengabdian, dan semua ambisiku selama 3 tahun terakhir ini akan menjadi lelucon belaka. Tepat saat itu, pintu ruang operasi terbuka. Dokter yang menangani melangkah keluar, menatap kami dengan ekspresi rumit. Siapa anggota keluarganya? Baru saja aku hendak melangkah maju. Xiao sudah terhuyung-huyung melewatiku sambil berteriak, "Aku, dia ayahku." Dokter itu melepas maskernya, melirik ke arahku lalu ke arah Xiao. Dia berkata, pasien memiliki golongan darah yang langka. Dia kehilangan terlalu banyak darah, dan persediaan di bank darah kami sedang menipis. Siapa di antara kalian yang merupakan kerabat sedarah langsung? Kami harus segera menguji darah Anda. Xiao menyingsingkan lengan bajunya tanpa ragu, ngambil darahku. Aku putri kandungnya. Aku berdiri mematung, mencengkeram foto berdarah itu begitu erat hingga kuku-kukuku menusuk dalam. Ketelapak tanganku, pintu laboratorium tertutup. 10 menit kemudian, perawat melangkah keluar sambil membawa hasil tes. Dahinya mengernyit dalam saat menatap Xiao. "Nona, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda adalah putri kandung Tuan Su?" Xiao tertegun. "Tentu saja, kenapa?" Perawat itu mengempaskan kertas hasil tes ke atas meja. Suaranya berubah menjadi sangat serius. "Tuan Su memiliki golongan darah resus negatif yang sangat langka. Sedangkan Anda bergolongan darah O biasa. Secara biologis, Anda berdua tidak mungkin merupakan ayah dan anak." Aku seakan bisa mendengar suara dunia Xiao yang runtuh seketika. Sementara itu, pada foto berdarah di tanganku, bagian kedua kalimat yang sempat kabur itu, kini terlihat jelas secara mengerikan.
Jiang Yu, sebenarnya, kamu dan Xiao Xiao adalah saudara kandung. Tubuhku terhuyung, punggungku menghantam keras dinding ubin yang dingin. Ketakutan yang membekukan itu terasa 10.000 kali lebih buruk daripada tiupan angin sungai di akhir musim gugur. Foto bernoda darah itu terasa seperti vonis hukuman mati, memaku diriku pada dinding ubin yang dingin. Lampu koridor berkedip-kedip di atas kepala, dan bau menyengat cairan disinfektan terasa begitu menusuk dan kejam. Aku meremas foto itu dalam genggamanku, kuku-kukuku hampir menembus kulit. Tetapi aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Pikiranku terus mengulang kata-kata perawat tadi tidak mungkin merupakan ayah dan anak. Dan kalimat bernoda darah di bagian belakang foto itu. Kalian berdua adalah saudara kandung yang sebenarnya. Selama 3 tahun, setiap rahasia pikiran, setiap hasrat posesif yang membubung di keheningan malam, seketika berubah menjadi bukti kejahatan yang memuakkan. Xiao Xiao merosot ke bangku di luar laboratorium, kuncir kudanya berantakan. Dengan helai rambut basah, menempel di dahinya yang berkeringat. Dia menatap ujung jarinya, tempat bekas jarum suntik masih tersisa. Dia tidak menangis, keheningan yang mencekam ini jauh lebih menakutkan daripada air mata manapun. Jiang Yu, bisiknya tiba-tiba. Suaranya begitu lirih, hingga seolah bisa lenyap ditiup angin. Aku memaksakan kakiku yang kaku untuk berjalan mendekatinya. Aku ingin mengacak-acak rambutnya seperti yang biasa kulakukan dan memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja karena aku ada di sini, namun tanganku membeku di udara. Jika ini benar, aku telah kehilangan hak bahkan hanya untuk menyentuhnya. Kalau aku bukan putri ayahku, lalu aku ini siapa? Dia mendongak. Tatapan kosongnya meremukkan hatiku. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menyampirkan jas setelanku ke bahunya yang kurus. Jas itu besar dan hangat, tetapi tidak bisa menghentikan gemetar hebatnya. Aku bahkan tidak berani menatap matanya, hanya menatap bayangan kami di lantai dan berbisik serak. Operasinya masih berlangsung, mari kita tunggu Paman Su. Kami menunggu selama 6 jam yang menyiksa. Jam 4 pagi, lampu merah itu akhirnya padam. Dokter yang menangani melangkah keluar sambil melepas maskernya. Nyawanya terselamatkan, tetapi dia kehilangan terlalu banyak darah dan belum melewati masa kritis. Dia harus dipindahkan ke ruang perawatan intensif untuk observasi. Xiao Xiao bangkit dengan cepat, tetapi tubuhnya terhuyung karena berdiri terlalu mendadak. Secara refleks, aku menangkap pinggangnya, dan dia langsung jatuh lemas ke dalam pelukanku. Beban beraroma jeruk yang familiar itu yang biasanya menenangkanku, kini terasa begitu berat hingga menyesakkan dada. Jiang Yu, ayahku, apakah dia akan bangun? Dia meremas kemejaku, ujung jarinya memutil karena mencengkeram begitu kuat. Paman Su orang baik, dia pasti bisa melewati ini. Aku berulang kali mengucapkan kata-kata penghibur yang hampa itu bagai masih. Sementara kehampaan di dalam hatiku hancur berkeping-keping. Ruang perawatan intensif tidak mengizinkan penjenguk masuk. Jadi Xiao Xiao bersikeras untuk tetap tinggal di bangku koridor. Melihatnya meringkuk seperti anak anjing yang dibuang. Aku tidak bisa menahan diri untuk menariknya bersandar ke bahuku. Xiao Xiao, tidurlah sebentar, aku yang akan menjagamu. Dia tidak menolak, melainkan membenamkan wajahnya di lekukan leherku. Tak lama kemudian, air mata hangatnya membasahi kulitku, membakar langsung ke dalam hatiku. Aku memejamkan mata, membiarkan keputusasaan pahit yang terlarang itu menelan diriku seutuhnya. Setelah dia tertidur, aku mengeluarkan foto berdarah itu lagi. Cahaya bulan menembus jendela di ujung lorong, memungkinkanku untuk meneliti tulisan tangan itu. Wanita di dalam foto itu, buku sedang tersenyum hangat dan lembut. Su Jiangwo dulunya adalah seorang mandor muda yang tampan saat itu. Mereka berdiri bersama, menggendong bayi itu, kakak beradik. Aku menyusuri huruf-huruf itu berulang kali. 3 tahun lalu, Su Jiangwo membawa Xiao Xiao ke rumahku. Mengatakan bahwa dia adalah teman lama ibuku yang ingin agar aku menjaganya. Aku selalu mengira itu hanyalah hubungan pertemanan biasa di antara orang tua kami. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hal itu menyembunyikan tragedi gila yang begitu kejam dan rumit. Jika dia benar-benar adikku, maka selama 3 tahun terakhir ini, menatap foto-fotonya dan wajah tidurnya dengan penuh gairah, bahkan menciumnya dalam mimpiku setiap detik yang kulalui adalah langkah menuju jurang maut. Jam 7 pagi,
perawat membangunkan Xiao Xiao untuk mengurus berkas administrasi. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke apartemen yang kami tinggali bersama selama 3 tahun. Tempat itu masih berantakan karena dia berkemas kemarin. Sebuah koper merah muda tergeletak terbuka di lantai area masuk dengan pakaian yang berserakan di sekitarnya. Aku berjalan ke ruang kerja, membuka laci paling bawah, dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan biru tua. Di dalamnya ada sepasang anting-anting yang kubeli minggu lalu. Anting-anting berbentuk kepingan salju. Aku sudah berencana menyatakan perasaanku dan memasangkannya sendiri pada telinganya jika dia memilih untuk tinggal. Sekarang, kotak kecil ini terasa seberat batu nisan. Sambil memasukkan anting-anting itu ke dalam sakuku, aku mulai mencari di meja kerjanya. Xiao Xiao tidak pernah mengenal ibunya. Su Jiangwu selalu mengatakan kepadanya bahwa ibunya meninggal saat melahirkannya. Aku menemukan banyak foto di dalam albumnya, tetapi sama sekali tidak ada apapun tentang ibunya. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah buku harian tua yang terkunci dan terselip di belakang rak buku. Itu adalah buku catatan keuangan yang ditulis dengan tangan oleh Su Jiangwu, yang mencatat pengeluaran harian dari 20 tahun yang lalu. Salah satu catatan menarik perhatianku, 12 Juni, pembayaran rumah sakit. Ibu dan anak laki-laki selamat. Mata Xiao Xiao sangat mirip dengan orang itu. Tapi siapa orang itu? Kalau itu ibuku, kenapa tulisannya ibu dan anak laki-laki? Padahal Xiao Xiao kan perempuan. Setitik harapan kecil yang terasa mustahil tiba-tiba menyala di dalam hatiku. Tepat saat itu, ponselku berdering. Pihak rumah sakit menelepon, mengabarkan kalau Xiao Xiao sedang ada masalah di meja kasir. Saat aku bergegas kembali, aku melihat dia sedang berhadapan dengan seorang pria paruh baya, berusia 50-an tahun yang berpakaian rapi. Ekspresi pria itu tampak dingin dan penuh perhitungan. Xiao Xiao, ikut denganku, ucap pria itu. Dengan kondisi ayahmu yang seperti ini, cuma aku yang bisa memberikan perawatan medis terbaik. Suaranya terdengar sangat sombong dan merendahkan. Pergi. Aku tidak kenal kamu, teriak Xiao Xiao dengan mata terbelalak ketakutan. Aku segera melangkah maju, melindunginya di belakang punggungku, lalu menatap tajam pria itu. Siapa kamu? Sambil membetulkan kacamata berbingkai emasnya, dia mencibir selagi memperhatikan penampilanku dari atas ke bawah. Jiang Yu kan? Pak Tua Su pernah menceritakanmu. Aku Shen Desan, paman kandung Xiao Xiao. Nama Shen Desan sangat legendaris di pasar real estate lokal. Dia adalah bos besar yang selalu dibicarakan Su Jiangwu sebelum kecelakaan itu, paman. Xiao Xiao mengintip dari balik punggungku dengan suara gemetar. Jiang Yu, dia bohong. Nama belakang ayahku kan Su. Dia mengganti namanya untuk bersembunyi dariku, desa Shen Desan. Xiao Xiao, ibumu meninggal saat masih muda. Lalu adik laki-lakiku yang tidak berguna itu membawamu kabur. Sekarang setelah dia tumbang, keluarga Shen tidak mungkin membiarkanmu telantar sendirian di luar sana. Kamu adalah putri dari keluarga Shen. Beban luar biasa berat di hatiku akhirnya sedikit terangkat. Tapi sedetik kemudian, kata-kata di balik foto itu langsung menghantamku bagai palu godam. Kalau dia adalah seorang Shen, kenapa ibuku yang menggendongnya dulu? Kenapa ada tulisan seperti itu di sana? Tuan Jiang, kalau kamu benar-benar peduli pada Xiao Xiao, menyingkirlah. Orang luar tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga Shen. Shen Desan memberi isyarat, lalu para pengawalnya melangkah maju. Xiao Xiao mencengkeram erat kemejaku, jari-jarinya terasa kaku karena ketakutan. Dia adalah tanggung jawabku. Aku menatap dingin Shen Desan dengan nada suara yang sangat datar. Sementara tanganku mencengkeram erat kotak perhiasan di dalam saku. Sebelum Paman Su sadar, tidak ada satupun orang yang boleh membawanya pergi. Tanggung jawab. Shen Desan mengejek seolah hal itu adalah lelucon konyol. Jiang Yu, atas kapasitas, apa kamu bicara begitu? Sebagai kakaknya, atau cuma pemilik kontrakannya? Kata-kata itu menampar harga diriku bagaikan pukulan fisik. Saat para pengawal mulai mengepung kami, Xiao Xiao tiba-tiba melangkah maju melewatiku untuk menghadapi Shen Desan. Matanya memancarkan tekad kuat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak peduli siapa kamu, entah itu keluarga Shen atau siapapun. Selama Jiang Yu tidak mengusirku, aku tidak akan pergi kemana-mana. Detik itu juga, darahku serasa mendidih. Setelah Shen Desan pergi,
Keheningan kembali menyelimuti lorong rumah sakit. Xiao Xiao bersandar pada dinding putih, lalu merosot perlahan ke lantai seolah seluruh kekuatannya telah sirna. Jiang Yu, kamu dengar itu? Dia memeluk lututnya, menyembunyikan wajahnya di sana. Jiang Yu, aku merasa dingin sekali. Aku pun berjongkok dan duduk di sampingnya. Di luar jendela rumah sakit di Jiangchan, kepingan salju sudah mulai berjatuhan. Salju pertama tahun ini datang lebih cepat dari biasanya. Xiao Xiao mendongak dengan tatapan kosong, matanya bengkak seperti kacang kenari. Aku mengeluarkan kotak perhiasan berwarna biru tua dari sakuku, lalu membukanya tepat di hadapannya. Di bawah cahaya yang remang-remang, anting-anting berbentuk kepingan salju itu berkilau indah, tampak sederhana, murni, dan tanpa celah. Aku berkata padanya, awalnya aku berniat memberikan ini kepadamu setelah kamu naik jabatan nanti. Aku mengambil salah satunya, lalu jemariku menyentuh lembut kuping telinganya yang sedingin es. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit tersentak, tapi aku tidak berhenti. Tapi sekarang, kurasa anting-anting ini ingin membantumu melewati badai ini. Sambil menahan napas, aku memperlakukannya seperti harta karun yang tak ternilai harganya. Sementara ibu jariku dengan lembut mengusap kulitnya yang halus. Dia menggigil, tetapi tidak menjauh. Dia hanya menatap lurus ke arahku, sementara air mata mulai menggenang kembali di pelupuk matanya. Si kepala batu Jian, apa maksud dari semua ini? Aku memasangkan anting satunya lagi, mundur sedikit, lalu menatap langsung ke matanya. Anting kepingan salju itu menjuntai indah di dekat pipinya, tampak sebening kristal. Membingkai wajahnya yang pucat dan kelelahan dengan kecantikan yang memukau. Su Xiao Xiao, dengarkan aku, bisikku. Seraya membungkuk dengan kedua tangan di kedua sisi tubuhnya. Mengurungnya dalam dunia kecilku sendiri. Suaraku terdengar pelan, namun mantap. Tidak peduli kamu ini anak siapa, tidak peduli apapun yang tertulis di balik foto itu. Atau kemanapun Shen Desan mencoba membawamu. Aku terdiam sejenak. Jantungku berdegup kencang di balik rongga dada. Jika suatu saat kamu menoleh ke belakang, aku akan selalu ada di sini. Tiba-tiba, Xiao Xiao menghambur ke pelukanku, terisak tanpa kendali. Untuk pertama kalinya sejak semalam, dia meluapkan segalanya. Dia menangis terseduh-seduh bagai anak kecil yang kehilangan seluruh dunianya. Sementara jari-jarinya meremas kemeja mahalku hingga kusut masai. Aku mendekapnya erat-erat, menempelkan pipiku pada pelipisnya yang terasa dingin. Itu adalah satu-satunya momen manis di malam itu, tetapi rasanya bagai menelan pecahan kaca. Saat menghirup aroma jeruk segar dari rambutnya, rasa sakit dan hasrat berbaur menjadi satu di dalam diriku, membakar habis akal sehatku. Bahkan jika kami harus menuju ke jurang kehancuran, aku ingin menikmati salju ini bersamanya terlebih dahulu. Tepat saat itu, sesuatu merosot keluar dari sakuku. Itu adalah kantong plastik kecil yang terselip di dalam buku catatan tua dari rumah keluarga Su. Di dalamnya ada sehelai rambut yang telah menguning. Aku baru tersadar kalau itu adalah peninggalan berharga ibuku, yang ditinggalkan sebelum beliau wafat lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku selalu menyimpannya rapat-rapat. Tidak pernah menyangka kalau benda ini akan sangat berguna untuk hal seperti ini. Xiao Xiao mendongak di sela tangisnya, lalu menyadari kantong plastik tersebut. Apa itu? Tanyanya. Aku menatap langsung ke matanya saat sebuah rencana gila mulai terbentuk di kepalaku. Xiao Xiao, karena Shen Desan mengeklaim kamu adalah bagian dari keluarga Shan, dan karena foto itu menyebut kita adalah kakak beradik, mari biarkan sains yang mengungkap kebenarannya. Aku meraih tangannya, lalu melangkah mantap menuju laboratorium forensik rumah sakit. Jiang Yu, apa kita mau melakukan tes DNA? Xiao Xiao mendadak menghentikan langkahnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Bagaimana kalau kita benar-benar saudara? Maka aku akan dengan senang hati pergi ke neraka bersamamu, jawabku tanpa ragu sedikit pun. Kami diambil sampel darah, mendaftarkannya, dan petugas laboratorium memberitahu bahwa hasilnya akan keluar dalam 3 hari kerja. 3 hari itu terasa seperti waktu terpanjang dalam hidupku. Su Jiangwu masih belum sadarkan diri di ruang perawatan intensif. Beberapa kali Shen Desan mencoba menerobos masuk, tetapi aku mengusirnya dengan tegas. Sementara itu, Xiao Xiao menjadi sangat manja dan tidak mau lepas dariku. Dia menolak pulang ke apartemennya dan memilih berdesakan di ranjang penunggu yang sempit di kamarku. Saat malam tiba,
Dia menyelinap ke tempat tidurku, memelukku erat bagaikan gurita. "Jiang Yu," peluk aku, gumamnya dalam tidur, dengan tangan yang bertumpu di dadaku. Aku berbaring di sana dengan kaku, merasakan kehangatan tubuhnya dan mendengarkan suara napasnya yang teratur. Sudah ribuan kali aku ingin mendorongnya menjauh, untuk mengingatkannya bahwa kami mungkin sedang melakukan dosa besar. Namun, kedua lenganku mengkhianati akal sehatku dan malah mendekapnya semakin erat. Di sore hari ketiga, aku membawa amplop coklat berisi hasil tes DNA kembali ke ruang rawat Su Jiangwo. Xiao Xiao sedang duduk di sana sambil mengupas jeruk, membuat seluruh ruangan dipenuhi oleh aroma jeruk yang sudah sangat familiar bagiku. "Sudah keluar hasilnya?" tanyanya tanpa mendongak, meski jemarinya tampak gemetar hebat. Jari-jariku terasa sedingin es saat aku merobek amplop tersebut. Aku sama sekali tidak paham dengan data teknis yang rumit pada halaman pertama. Jadi aku langsung melewati semuanya ke bagian paling akhir. Lembar kesimpulan itu berbunyi, berdasarkan sampel yang diberikan, hubungan saudara tiri Sibu ataupun seayah antara Jiang Yu dan Su Xiaoxiao dinyatakan. Dikesampingkan. Seketika itu juga, seluruh kekuatan serasa lenyap dari tubuhku. Aku terduduk lemas di bangku, tertawa sekaligus menangis pada saat bersamaan. "Si kepala batu Jiang, kamu membuatku takut tahu." Xiao Xiao menjatuhkan buah jeruknya lalu segera menghambur ke sampingku. "Ada apa? Cepat katakan sesuatu." Aku menyodorkan kertas itu ke tangannya, lalu menunjuk ke bagian kesimpulan. Tertawa kencang hingga air mata memburamkan pandanganku. "Kita tidak sedara." She stared blankly at the words for a second, then suddenly lunged forward, sinking her teeth into my shoulder. "Jiang Yu, kamu benar-benar bajingan. Apa kamu tahu bagaimana tersiksanya aku bertahan hidup selama 3 hari terakhir ini? Aku sudah membayangkan 1000 cara untuk mati. Aku memutuskan, kalau kita benar-benar sedara, aku akan melompat dari atap rumah sakit ini." Dia terisak sambil meronta-ronta, meluapkan setiap tetes rasa sakit yang selama ini dia pendam rapat-rapat. Aku hanya membiarkannya menggigitku, karena rasa sakit itu terasa seperti sensasi termanis di dunia. "Tapi bagaimana dengan foto itu?" gumamnya lirih setelah tangisnya mulai mereda. Aku mengeluarkan kembali foto yang bernoda darah itu, mengamati dengan saksama bagian bawahnya yang buram karena noda gelap. Tepat saat itu, alarm tiba-tiba berbunyi nyaring dari monitor di dalam ruang rawat Su Jiangwo. Para dokter dan perawat bergegas berlarian melewati kami. Dia sudah bangun. Kami langsung menerobos pintu masuk. Su Jiangwo terbaring di sana dengan masker oksigen. Tatapan matanya tampak sayu. Namun, saat dia melihat kami berdua bersama dan menyadari anting kepingan salju yang dipakai, Xiao, setitik cahaya kecil berkilat di matanya yang berkabut. Dengan sisa tenaganya, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku membungkuk, menempelkan telingaku tepat di samping bibirnya. Foto itu suaranya nyaris tak terdengar, hanya berupa bisikan lirih. Tiba di belakangnya, aku segera mengeluarkan foto tersebut. Sobek aku terpaku, baru menyadari kalau foto ini sebenarnya terdiri dari 2 lembar kertas, sangat tipis yang direkatkan menjadi satu. Aku mengelupasnya dengan sangat hati-hati. Lalu selembar surat perjanjian yang menguning merosot keluar bersama sebuah memo lama. Tulisan itu dibuat dengan tulisan tangan Su Jiangwo sendiri, 20 tahun yang lalu. "Kakak Jiang, terima kasih karena telah mempercayakan Jiang Yu kepadaku. Meskipun marganya Jiang dan margaku Su di dalam hatiku, mereka adalah saudara kandung yang sesungguhnya. Aku akan membesarkannya dengan baik, serta melindungi dirinya dan Xiao. Hubungan persaudaraan itu ternyata hanyalah sebuah janji suci di dalam lubuk hati Su Jiangwo. Dan foto itu hanyalah sebuah bukti saat mendiang ibuku mempercayakan diriku yang masih kecil kepadanya. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, rasanya seperti jiwaku kembali masuk ke dalam raga. Namun, belum sempat kami menarik napas lagi, Su Jiangwo tiba-tiba mencengkeram erat tanganku. Matanya terbelalak panik luar biasa selagi dia menunjuk ke arah jendela. Dengan napas tersengal-sengal yang keluar dari tenggorokannya, aku langsung berbalik di sana. Shen Desan sudah berdiri di ambang pintu, diapit oleh 2 orang pria berjas hitam yang membawa koper kulit. "Nai, Su Jiangwo, berhubung kamu akhirnya sudah sadar, ada beberapa urusan yang harus kita selesaikan. Tanda tangani surat pernyataan warisan untuk grup Shen ini."
Shen Desan mencibir saat dia melangkah masuk. Oi, Xiao Xiao, aku hampir lupa memberitahumu. Tambahnya, menatapnya dengan senyuman manis yang menusuk tulang. Kamu sebenarnya bukan putri saudaraku. Kamu adalah satu-satunya anak haram dari kakak tertuaku mantan kepala keluarga. Kamu memegang 30% saham perusahaan. Dia melemparkan sebuah dokumen ke atas tempat tidur. Dan ayahmu tercinta, Su Jiangwu, menculikmu dari kami hanya demi menguasai saham-saham itu untuk dirinya sendiri. Membuatmu menderita dalam kemiskinan selama 20 tahun. Xiao Xiao membeku karena shock. Kebenaran yang susah payah kami ungkap seketika terkubur oleh kebohongan baru yang mengerikan. Aku melirik Su Jiangwu yang berkeringat dingin karena panik tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan keputusasaan yang mendalam. Tanda tangani, cibir Shen Desan, sambil menyodorkan pena ke arah Xiao Xiao. Alihkan saham ini, dan aku akan membiarkan ayahmu hidup. Jika menolak, Yah kepala rumah sakit di sini adalah teman lama sekelasku. Itu adalah ancaman tak tahu malu yang sangat kejam. Aku melangkah ke sela-sela Xiao Xiao dan ayahnya, menatap tajam wajah angkuh Shen Desan. Tuan Shen, kataku, suaraku terdengar tenang namun berbahaya. Apakah Anda lupa apa pekerjaan saya sehari-hari? Aku membuka tas kerjaku dan mengeluarkan segepok tebal dokumen. Selama 3 hari ini, sambil menunggu hasil tes keluar, aku menggunakan koneksi dan ketajaman mata seorang arsitek untuk membongkar setiap penipuan dalam transaksi propertimu. Kamu membutuhkan sahamnya untuk menutupi lubang 1 miliar yuan yang kamu gelapkan dari proyek Pulau Selatan, kan? Serihnya angkuh Shen Desan seketika lenyap. Xiao Xiao, jangan tanda tangani apapun, kataku sambil menggenggam erat tangannya yang basah oleh keringat. Kita pulang. Namun tepat saat aku hendak menariknya keluar dari ruangan, pintu itu didobrak terbuka lebar dan sekelompok petugas polisi berseragam melangkah masuk. Tuan Shen Desan, Anda ditahan atas berbagai tuduhan penipuan korporat dan penyerangan yang disengaja. Ikut kami. Petugas yang memimpin membawa sebuah alat perekam digital yang sedang memutar rekaman percakapan yang dilakukan Shen Desan di lorong tadi. Bersama anak buahnya, aku berbalik menatap Xiao Xiao dan menyadari dia sedang menggenggam erat tanganku. Seluruh kepanikannya sirna, digantikan oleh keteguhan hati yang dingin dan tajam. Jiang Yu, apakah kamu yang memanggil mereka? Bukan, bisikku. Mataku tertuju pada tangannya yang lain. Dia sedang menggenggam erat sebuah perekam suara mini. Ternyata, bukan hanya aku yang melindunginya. Gadis yang selalu kupanggil si bodoh kecilku ini, telah belajar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu bahaya mendekat, setelah mereka menyeret Shen Desan pergi, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Su Jiangwu tertidur lelap dengan tenang. Sementara para dokter meyakinkan kami bahwa dia sudah melewati masa kritis. Xiao Xiao dan aku melangkah keluar dari lobi menuju salju lebat yang menyelimuti tanah dengan warna putih. Jiang Yu, bisiknya, berhenti untuk mendongak saat butiran salju mencair di hidungnya dan berubah menjadi air. Sekarang, kita bukan kakak adik, bukan orang asing, bahkan bukan pula penolong dan orang yang berutang budi. Dia melangkah maju, menyandarkan dadanya ke dadaku sementara anting-anting saljunya bergoyang ditiup angin. Jadi katakan padaku, kita ini apa? Aku menatap wajah yang telah menghantui mimpi-mimpiku selama 3 tahun terakhir. Sambil menyeka sebutir salju yang menempel di keningnya, aku berbisik. Kamu adalah satu-satunya tujuan dalam hidupku. Aku mendekat dan mengacup bibirnya, merasakan manisnya aroma jeruk. Ciuman itu terasa mendalam, dingin karena salju, namun membara dengan kehangatan perjuangan hidup. Namun tepat di momen indah itu, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari perawat di ruang ICU. Tuan Jian, Tuan Su sempat sadar sebentar lagi. Beliau memberikan sepucuk surat kepada saya dan mendesak agar saya segera menyampaikannya kepada Anda. Aku menjauh dari Xiao Xiao dan membaca pesan itu. Surat itu hanya berisi satu kalimat, jangan biarkan Xiao Xiao melihat berkas warisan keluarga Shen. Ibu kandungnya masih hidup, jantungku seakan berhenti berdetak. Rahasia keluarga Shen ternyata jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Dan identitas asli Xiao Xiao hanyalah puncak dari gunung es. Pesan itu bagaikan sebongkah batu besar yang menghantam danau yang tenang. Menghancurkan kedamaian kami. Ibu kandungnya masih hidup.
Aku mengepalkan tanganku erat-erat pada ponsel, hingga buku-buku jariku memutil karena tegang. Di belakangku, bunyi bip yang stabil dan berirama dari monitor ECU terasa seolah mengejek betapa hati-hatinya diriku selama ini. Xiao Xiao tertidur di samping tempat tidur, menggenggam erat tangan ayahnya. Anting-anting saljunya berkilau diterpa cahaya pagi, mencerminkan harapannya yang rapuh namun tangguh. Aku melangkah keluar dari ruangan dan menelepon asistenku, carikan seseorang untukku. Perawat pribadi kepala keluarga Shen, 25 tahun yang lalu, namanya Ling Lan. Mengungkapkan kebenaran ini akan menjadi 3 hari setelah keadaan mulai mereda. Aku mengunjungi sebuah sanatorium pinggiran kota yang tenang. Duduk di kursi roda dengan mengenakan kipau berwarna hijau toska yang anggun. Dia sedang melukis salju yang mencair. Matanya benar-benar mirip dengan mata Xiao Xiao, terang dan keras kepala, namun menyimpan kepedihan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Kamu sudah di sini, katanya tanpa menoleh ke belakang. Kuasnya menorehkan garis yang sunyi pada kanvas. Jiang Wu akhirnya memberitahumu. Di belakangnya, aku mencium aroma samar buah jeruk mandarin. Itu adalah aroma favorit Xiao Xiao. Saat itulah aku menyadari bahwa bahkan kesukaannya pun diwariskan. Xiao Xiao mengira Anda meninggal saat melahirkannya, kataku lembut. Shen Desan mengklaim Paman Su menculiknya. Lin Wanqing tertawa getir. Tawanya terdengar hampa, berbalik menatapku. Kehangatan yang lembut memenuhi matanya. Jiang Wu adalah pria paling bodoh yang pernah ku kenal. Selama perseteruan keluarga, Shen Desan ingin memanfaatkan bayi itu demi kekuasaan. Aku memohon kepada Jiang Wu untuk membawanya pergi. Dia mengubah namanya, melepaskan pekerjaannya yang mapan sebagai mandor, dan bahkan merawatmu untuk membalas kebaikan ibumu. Dia menatapku dengan kehangatan seorang ibu. Jiang Yu, menjelang ajalnya, kekhawatiran terbesar ibumu adalah kamu akan merasa terlalu kesepian. Dia meminta Jiang Wu menyatukanmu dan Xiao Xiao, bukan sebagai saudara, melainkan untuk membangun rumah bagi satu sama lain di dunia yang dingin ini. Jantungku berdesir. Semua kebetulan dan kewajiban itu sebenarnya lahir dari cinta. Paman Su bukanlah seorang pencuri, dia adalah pelindung terhebat di dunia. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Ling Wan, matanya penuh dengan kerinduan yang tertahan. Dia baik-baik saja, dia hanya kadang-kadang memanggilku Shikaku. Sebuah senyuman tersungging di bibirku, dia sudah tangguh sekarang. Dia sudah belajar cara merekam suara, menelepon polisi, dan bahkan menungguku di tengah salju. Ling Wan mengangguk, lalu berbalik kembali ke kanvasnya. Jangan beritahu dia kalau aku masih hidup. Aku telah mewariskan semua sahamku kepada Xiao Xiao dalam wasiatku, agar dia bisa menjalani hidup yang bersih, jauh dari rawa berlumpur itu. Jiang Yu, lindungi dia. Aku menatap punggungnya yang rapuh dalam diam sebelum membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat. Meninggalkan sanatorium, salju tipis mulai turun. Alih-alih kembali ke rumah sakit, aku berkendara ke kantor pusat grup Shen. Tempat rapat dewan direksi mengenai warisan sedang berlangsung. Meskipun Shen Desan sudah dipenjara, kaki tangannya masih ingin merampas aset milik Xiao Xiao. Aku mendorong pintu ruang rapat yang berat, melangkah masuk di bawah tatapan penuh permusuhan mereka. Aku menghempaskan map tebang ke atas meja, tatapanku sedingin es. Saya adalah perwakilan hukum sat dari Nona Su Xiao Xiao, sekaligus tunangannya. Mulai hari ini, semua saham miliknya akan digabungkan ke dalam perusahaan arsitektur Jiangdi. Bawah pengelolaan penuh saya, segala bentuk pelecehan yang ditujukan kepada Nona Su akan berhadapan dengan tim hukum saya. Jiang Yu, apa hakmu? Seorang kerabat jauh menggebrak meja sambil berdiri. Karena aku peduli padanya, jawabku. Dan karena aku memegang catatan penggelapan pajak selama 10 tahun dari setiap orang di ruangan ini. Aku perlahan menaikkan kacamataku, tatapan dinginku langsung membungkam sisi ruangan. Untuk menjadi ahli waris kalian, jadi, aku akan menghapus nama Shen demi dia. Untuk pertama kalinya, aku menanggalkan topeng arsitekku yang lembut, dan menunjukkan taringku demi melindungi gadisku. Ketika aku akhirnya kembali ke rumah sakit, senja telah tiba. Paman Su sudah dipindahkan ke bangsal biasa, tampak segar saat dia melihat Xiao Xiao mengupas apel. Begitu dia melihatku, matanya berbinar. Xie menjatuhkan buah itu, dan langsung menghambur ke pelukanku bagaikan seekor burung kecil yang gembira. Sambil menyurupkan wajahnya ke mantelku, dia bergumam, Shikaku,
dari mana saja kamu? Aku kira kamu menanggung semua ini sendirian. Mengabaikan tatapan menggoda dari Paman Su, aku memeluknya erat-erat dan mengecup rambutnya. Aku pergi mengambilkan hadiah untukmu, kataku. Aku mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna merah dari sakuku. Dia terbelalak menatapnya. Pengalihan saham? Bukan, kataku sambil menatap matanya. Ini adalah surat kebebasanmu dari keluarga Shen Xiaoxiao. Kamu bukan lagi anak haram mereka. Kamu bukanlah beban bagi siapapun. Kamu adalah putri kesayangan Paman Su dan satu-satunya pasangan hidupku selamanya. Air mata berlinang di pipinya saat dia menatap dokumen tersebut. Dia memandang Paman Su, yang matanya juga sudah memerah. Beliau menepuk kepalanya dengan lembut. Gadis bodoh, biarkan si kaku ini melindungimu sekarang. Ayah sudah bisa tenang, kehangatan kembali ke dalam kehidupan kami. Sebulan kemudian, Paman Su diperbolehkan pulang dari rumah sakit, dan kami pindah kembali ke apartemen bersama kami. Tidak ada satupun dari kami yang membahas soal dia pindah. Pada malam tahun baru, salju lebat menyelimuti kota. Di dapur kami, aroma harum dari bubur nasi menyeruak. Sambil mengenakan celemek, aku memasukkan 2 butir telur setengah matang ke dalam mangkuknya. Belum matang juga. Si kaku, aku lapar sekali. Dengan mengenakan piyama berbulu yang lembut dan memegang manisan buah, dia menyeruak masuk ke dapur. Dia memeluk pinggangku erat-erat, menempelkan pipinya ke punggungku. Rasanya persis seperti 3 tahun yang lalu. Tetapi kali ini terasa jauh lebih manis dan sangat intim. Sudah siap, kataku, sambil berbalik membawa mangkuk yang masih mengepulkan uap. Dia mendongakkan wajahnya, anting-anting saljunya memantulkan cahaya. Sambil menggigit manisannya, dia bergumam, Jiang Yu, apakah ada hal lain di dalam kotak perhiasan rahasiamu? Aku melihatnya waktu sedang bersih-bersih. Tanganku terhenti seketika, dan aku memberikan senyuman pasrah kepadanya. Itu kebiasaan kerja, Direktur Su. Sambil meletakkan mangkuk itu, aku merogoh celemekku dan mengeluarkan sebuah kotak beludu. Tanpa restoran mewah, tanpa sorotan lampu. Hanya di sini, di dapur kami yang harum, aku berlutut dengan satu kaki. Xiaoxiao, selama 3 tahun terakhir ini, aku sudah menggambar lebih dari 1000 sketsa desain. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah cincin berlian yang kubuat sendiri. Lingkarannya yang saling bertautan tampak seperti 2 bilah kayu yang saling mendekap hangat. Dulu aku mengira melindungimu adalah kewajibanku kepada Paman Su dan ibuku. Tapi sebenarnya, itu hanyalah keinginan egoisku sendiri. Aku ingin menyiapkan makananmu, menemani setiap musimmu, dan menjaga semua tangis serta tawamu. Dia terpaku, permen di tangannya nyaris terjatuh. Dasar cowok kaku, bisiknya, dengan mata yang mulai memerah. Kamu beneran bisa ngomong manis kayak gini. Jadi, Direktur Su, apa Anda mau memberikan promosi tetap untuk cowok kaku yang gak romantis ini? Aku menatapnya dengan penuh ketulusan. Dia langsung menabrakkan badannya ke dadaku. Membenamkan wajahnya di leherku begitu keras, sampai aku hampir terjatuh. Nggak ada promosi, aku mau jadi satu-satunya klinmu seumur hidup. Tegasnya, sambil menangis, dia menyodorkan tangannya, pasangkan. Nggak boleh ingkar janji ya. Aku tersenyum, menyematkan cincin itu ke jarinya, sangat pas. Malam tahun baru itu, kami saling mendekap di balkon, di bawah gemerlap kembang api. Bermandikan kehangatan dari dalam rumah. Sambil bersandar padaku, dia memegangi mangkuknya. Saat menemukan telur kejutan di dasar mangkuk, matanya menyipit bahagia. Jiang Yu, mulai sekarang, siapa yang bakal masak? Aku yang cuci piring? Aku ngapain? Aku mengecup keningnya, memandangi salju yang turun. Tugasmu adalah memberiku sebuah rumah di kota ini. Rumah yang lampunya nggak akan pernah padam. Dia menghela napas lega, menyandarkan kepalanya ke bahuku. 3 tahun lalu, dia tiba-tiba masuk ke hidupku membawa koper. Dan saat itu, aku mengira dia hanya pembawa masalah. 3 tahun kemudian, dia tertidur di pelukanku dengan mengenakan cincinku. Dia adalah selamanya bagiku. Si cowok kaku akhirnya berbunga, membawa kehangatan seluruh musim semi.